warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirkenanda Cung Pramesti dari Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan NIM 020250287070. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Ibu Anjar Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kaldusari Nabati Indonesia, analisis SWOT-nya, dan laporan keuangannya. Nah, kalian ingin tahu kan profil dari PT Kaldusari Nabati Indonesia? Yuk simak video yang satu ini. PT Kaldusari Nabati Indonesia adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman FMCG asal Indonesia yang dikenal luas melalui berbagai produk snack dan makanan ringan, terutama wafer keju. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2002 sebagai bisnis toko kelontong yang menjual kue sederhana. Penjualannya pun masih dilakukan dengan becak. Dan seiring berjalannya waktu, Nabati berkembang sebagai brand lokal yang berhasil bersaing dengan produk nasional maupun internasional. Nabati mengeluarkan berbagai macam produk, seperti Nabati Wafer, Richeese, Rikoko, minuman Amo, Nabati Sip, dan Richeese Factory yang dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. PT Kaldusari Nabati tidak hanya memasarkan produknya di dalam negeri, tetapi juga menembus pasar internasional seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan beberapa negara Afrika dan Asia Selatan. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kegiatan usaha utama meliputi produksi makanan ringan, pengemasan dan distribusi, inovasi produk, dan pengembangan bisnis restoran. Perusahaan ini juga mempunyai fasilitas produksi berskala besar dan standar mutu pangan yang tinggi. Dengan menerapkan beberapa strategi yang cukup kuat, dapat membuat perusahaan ini mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri makanan ringan yang sangat ketat. Setelah memahami profil PT Kaldusari Nabati Indonesia, selanjutnya kita akan menganalisis posisi perusahaan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dapat digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya dihadapi oleh perusahaan. Berikut analisis SWOT PT Kaldusari Nabati Indonesia. Strength atau kekuatan. Kekuatan utama PT Kaldusari Nabati Indonesia ada pada brandnya sangat kuat. Produk seperti Nabati Wafer, Richeese, dan Rikoko sudah dikenal luas dan dikonsumsi oleh berbagai usia. Selain itu, Nabati juga punya jaringan distribusi yang luas. Produknya bisa ditemukan mulai dari warung kecil, minimarket, supermarket, sampai diekspor ke luar negeri. Nabati juga tidak hanya fokus pada satu produk, tetapi juga punya banyak jenis usaha seperti snack, minuman, dan Richeese Factory. Ini dapat membuat resiko bisnis menjadi lebih kecil. Dengan skala produksi yang besar, biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga produknya tetap terjangkau di masyarakat. Weakness atau kelemahan. Kelemahan Nabati salah satunya adalah ketergantungan pada bahan baku impor seperti susu dan keju yang harganya bisa menaik karena nilai tukar dolar. Selain itu, terdapat persaingan di industri snack yang sangat ketat, sehingga Nabati sering melakukan promo besar yang bisa menekan keuntungan. Produk Nabati juga dianggap kurang sehat karena mengandung gula dan lemak yang cukup tinggi, sehingga mulai ditinggalkan oleh sebagian konsumen yang peduli akan kesehatan. Opportunity atau peluang. Peluang Nabati masih sangat besar karena pasar makanan ringan di Indonesia terus berkembang dengan seiring jumlah penduduk yang sangat besar. Brand Nabati juga mulai diterima di pasar internasional sehingga peluang ekspor terus semakin terbuka. Selain itu, Nabati juga bisa mengembangkan produk yang lebih sehat dan memanfaatkan penjualan digital lewat marketplace dan media sosial. Threat atau ancaman. Ancaman utama Nabati datang dari persaingan yang sangat ketat, baik dari perusahaan lokal maupun merek luar negeri. Selain itu, perubahan gaya hidup sehat dapat menurunkan konsumsi snack manis. Dan yang terakhir, adanya regulasi pangan seperti aturan kadar gula dan label gizi juga dapat mempengaruhi penjualan. Selanjutnya, saya akan membacakan laporan keuangan dari PT Kaldusari Nabati Indonesia. Yuk kita simak. Berikut laporan keuangan laba rugi PT Kaldusari Nabati Indonesia. Yang pertama, ada penjualan. Pada penjualan terdapat Rp286.695.000. Yang kedua, biaya produksi. Pada biaya produksi terdapat Rp150 juta. Bahan baku Rp78 juta. Tenaga kerja langsung Rp60 juta.
FOH 5 juta rupiah. Totalnya 150 juta rupiah. Yang ketiga, laba kotor. Pada laba kotor terdapat 136.695.000 rupiah. Keempat, biaya usaha. Pada biaya usaha terdapat 16.813.750 rupiah. Biaya pengiriman 9 juta rupiah, biaya pemasaran 4 juta rupiah, biaya umum dan administrasi 1.250.000 rupiah, biaya umum dan administrasi 1.200.000 rupiah, biaya lain-lain 2.613.750 rupiah. Kelima, laba usaha. Pada laba usaha terdapat 119.881.250 rupiah. Keenam, pajak 20%. Pada pajak 20% terdapat 23.976.250 rupiah. Yang ketujuh, laba bersih. Pada laba bersih terdapat 95.905.000 rupiah. Adapun alokasi strategi dari laba bersih, penetrasi pasar terdapat 20.505.000 rupiah. Pengembangan pasar terdapat 45.400.000 rupiah. Pengembangan produk terdapat 28 juta rupiah. Total semuanya 95.905.000 rupiah. Kesimpulannya, PT Kaldusari Nabati Indonesia adalah contoh nyata perusahaan lokal yang sukses berkembang menjadi pemain besar di industri makanan dengan kombinasi brand kuat, distribusi luas, dan inovasi yang berkelanjutan. Nabati berhasil mempertahankan eksistensinya di pasar nasional maupun internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Saya ucapkan kepada Ibu Anjar Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi dan teman-temannya sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.